Vaksin dihargai atas perannya melawan penyakit. Namun, semakin banyak orang yang menganggap vaksin lebih membahayakan kesehatan kita daripada melindunginya. Di internet dipenuhi dengan cerita tentang reaksi alergi, munculnya disabilitas, bahkan kematian akibat vaksinasi. Dan memang benar jika vaksin dapat memiliki efek samping. Mari kita lihat cara kerjanya dan seberapa bahaya mereka sebenarnya. Sistem imun kalian adalah sebuah pasukan kompleks yang terdiri dari miliaran prajurit, sel intelijen, dan pabrik senjata. Setiap hari, kalian diserang berkali-kali, tetapi pasukan sel imun kalian biasanya dapat mengatasinya, sehingga kalian bahkan tidak menyadarinya. Jika infeksi menjadi serius, sel-sel intelijen kita akan mengumpulkan informasi tentang para kuman penyusup dan mengaktifkan pabrik senjata kita. Kalian tahu nama senjatanya adalah antibodi. Mereka seperti peluru kendali yang diproduksi khusus untuk memerangi si kuman penjajah. Sayangnya, proses ini membutuhkan waktu beberapa hari. Itu merupakan waktu yang cukup lama bagi para kuman penyusup untuk membuat kerusakan. Berlawanan dengan pemikiran umum yang tidak membunuhmu, tidak membuatmu lebih kuat. Tubuh kita tidak mau berperang terus-menerus. Jadi sistem imun kita menemukan sebuah cara yang cerdik agar menjadi lebih kuat seiring waktu. Jika kita melawan musuh yang cukup berbahaya untuk memicu persenjataan berat kita, sistem imun kita secara otomatis akan menghasilkan sel memori. Sel memori berada di tubuh kita selama bertahun-tahun dalam keadaan tertidur lelap. Mereka tidak melakukan apapun selain mengingat. Ketika musuh menyerang untuk kedua kalinya, sel memori yang tertidur akan terbangun dan memimpin serangan teratur serta produksi antibodi. Hal ini sangat cepat dan efektif sehingga kebanyakan infeksi yang pernah dikalahkan tidak akan membuat kalian sakit lagi. Kalian mungkin kebal terhadap mereka untuk selamanya. Itu juga alasan mengapa anak kecil sering sakit, mereka belum memiliki sel memori yang cukup, dan mekanisme alami yang dapat melawannya. Inilah yang kita bangun saat menggunakan vaksin. Bagaimana vaksin bekerja? Sehebat apapun sel memori, proses mendapatkannya melalui infeksi tidaklah nyaman dan terkadang berbahaya. Vaksin adalah cara untuk mengelabui tubuh kita agar menghasilkan sel memori dan menjadi kebal terhadap penyakit. Mereka berpura-pura menjadi infeksi berbahaya. Salah satu caranya adalah dengan menyuntikkan kuman penyusup yang tidak berbahaya. Misalnya, dengan membunuh kuman tersebut atau dengan memotong-motong mereka. Sistem imun kita menangani vaksin jenis ini dengan cukup mudah. Terkadang, sistem imun kita perlu dibuat bekerja lebih keras agar menghasilkan sel memori yang lebih banyak. Vaksin dan kuman hidup ampuh untuk tujuan ini. Musuh yang bisa melawan balik lebih menantang daripada yang sudah mati. Tetapi ini juga terdengar seperti ide yang buruk. Bagaimana jika kumannya menang? Untuk menghindarinya, kita mengembangbiakkan kuman versi yang lemah di laboratorium. Cukup kuat untuk mengganggu sistem imun dan menghasilkan sel memori yang cukup. Oke, jadi ini adalah prinsip utama penggunaan vaksin. Mereka memicu reaksi alami dalam tubuh kita yang membuat kita kebal terhadap penyakit yang sangat berbahaya. Beberapa virus, seperti virus flu, sering bermutasi sehingga kita perlu vaksin baru setiap tahun, tetapi kebanyakan vaksin melindungi kita selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Namun ada sebuah konsekuensi. Seperti segala hal dalam hidup, vaksin memiliki sisi lain, yaitu efek samping. Apa efek sampingnya? Dan apa yang terjadi jika anak Anda mengalaminya? Risiko vaksin. Sulit untuk membandingkan secara langsung efek samping vaksin dengan efek samping penyakit. Sebagai contoh, ratusan juta orang divaksinasi terhadap campak di Barat, namun hanya ada 83.000 kasus di Eropa pada 2018. Jadi, dengan jumlah yang sangat berbeda, efek samping yang ringan pun bisa terlihat menakutkan dibandingkan efek samping penyakit yang sudah jarang terlihat.
Sebelum vaksin campak tersedia pada 1963, hampir semua anak di dunia pernah terjangkit campak. Ada sekitar 135 juta kasus pada tahun 1950-an setiap tahunnya. Namun apakah campak masih sangat berbahaya pada tahun 2021 dengan pelayanan kesehatan dan teknologi kita yang sudah maju? Apakah itu sepadan dengan efek samping vaksin? Mari kita lakukan eksperimen pikiran dengan berdasar angka sebenarnya. Bayangkan sebuah negara maju di seluruh dunia yang memiliki pelayanan kesehatan yang baik, tetapi penduduknya tidak melakukan vaksinasi. Dalam skenario ini, katakan 10 juta anak terjangkit campak, apa yang akan terjadi? 9,8 juta anak atau 98% akan terkena demam tinggi dan raung-raung. 800.000 anak atau 8% akan terkena diare yang berbahaya. 700.000 anak atau 7% akan terkena infeksi telinga yang dapat menyebabkan kehilangan pendengaran secara permanen. 600.000 anak atau 6% akan terkena pneumonia, efek campak yang paling berbahaya. Itu saja akan membunuh 12.000 anak. Hingga 10.000 anak atau 0,1% akan terkena radang otak. 2.500 anak atau 0,0025% akan terkena SSPE atau subacute sclerosing panencephalitis, sebuah penyakit di mana virus campak tinggal di otak dan akan membunuh anak-anak dalam beberapa tahun mendatang. Seluruhnya, sekitar 2,5 juta anak akan terkena efek serius dari campak. Dan sekitar 20.000 akan meninggal karena campak. Tidak berhenti di situ, anak-anak yang selamat dari campak akan memiliki sistem imun yang rusak dan memerlukan banyak waktu untuk pulih. Hal itu memberikan waktu bagi penyakit lain untuk membuat kerusakan yang lebih parah. Selain itu, hal yang sudah hampir pasti, anak-anak Anda akan merasakan sakit selama sekitar 2 minggu. Oke, namun bagaimana dengan vaksin? Akan lebih adil jika kita mempertimbangkan resikonya juga. Mari kita ulang eksperimen kita. Kali ini kita berikan 10 juta juga anak vaksin MMR. Apa yang akan terjadi di sini? Setelah vaksinasi, dari 10 juta anak, sekitar 10% akan terkena demam, 500.000 atau 5% akan terkena ruam ringan hingga 100 anak atau 0,001% mungkin mengalami reaksi alergi serius. Sehingga memerlukan perawatan medis, hingga anak laki-laki atau 0,0001% mungkin terkena radang kelamin, dan hingga total 10 anak atau 0,0001% mungkin terkena efek samping paling serius yaitu radang otak. Jadi, kita vaksinasi 10 juta anak. Seluruhnya ada 120 yang terkena efek samping yang cukup berat. Berkat perawatan medis yang baik di wilayah yang maju, hampir semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana dengan autisme? Hubungan autisme dengan vaksin berasal dari satu sumber yang telah dibantah berulang kali. Kami menyediakan bacaan lebih lanjut dalam video deskripsi, tetapi pada tahun 2019, kita bisa mengatakan bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Baiklah, bagaimana dengan kematian? Sulit untuk dikatakan jika ada 1 dari 10 juta anak yang divaksinasi akan meninggal. Kami benar-benar mencari dan berbicara dengan berbagai ahli. Jika kami tidak menghiraukan laporan pribadi, kami hanya menemukan sedikit kasus yang tercatat dari ratusan juta anak yang diberikan vaksin MMR sejak 1971. Campak ribuan kali lebih berbahaya bagi anak kalian daripada kasus terburuk dari efek samping vaksin. Kalian harus menggunakan kaca pembesar raksasa untuk mencari efek samping vaksin yang mematikan. Tetapi bahkan dengan itu, sangat sulit untuk menemukan kasus yang terkonfirmasi. Sementara kematian akibat campak telah nyata dan mudah ditemukan. Pada 2017 saja, 110.000 orang di dunia meninggal karena campak.
Secara statistik, hari ini 300 anak akan meninggal karena campak, salah satunya telah meninggal sejak video ini dimulai. Kalian dapat membandingkan vaksin dengan sabuk pengaman. Apakah ada kecelakaan di mana seseorang meninggal karena sabuk pengaman mereka? Ya, ada. Tetapi, apakah kalian pikir akan aman jika kalian tidak memakai sabuk pengaman pada anak kalian? Tunggu dulu, bagaimana jika anak Anda mengalami alergi terhadap vaksin? Bagaimana jika tidak ada satupun penjelasan kami yang sesuai dengan kondisi khusus kalian? Dalam kasus ini, Anda perlu menjadi promotor vaksin yang terbaik. Karena jika anak Anda tidak bisa divaksinasi, hanya masyarakat sekitar yang bisa melindungi mereka. Ini disebut kekebalan kelompok dan ini satu-satunya yang bisa melindungi anak Anda yang tidak divaksinasi. Kekebalan kelompok artinya adalah banyak yang orang kebal terhadap suatu penyakit, sehingga penyakit tidak bisa menyebar dan akan mati sebelum mencapai korbannya. Namun, untuk mencapai hal ini untuk campak, 95% orang di sekitar Anda perlu divaksinasi. Kesimpulan, masalah mengenai debat tentang vaksinasi adalah debat yang tidak setara. Sementara pro-vaksin berargumen dengan penelitian dan statistik, argumen melawan mereka biasanya berdasarkan campuran perasaan, anekdot atau cerita orang lain, dan informasi yang keliru. Perasaan biasanya tidak memedulikan fakta. Perasaan kita tidak bisa meyakinkan orang dengan meneriaki mereka. Tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari realita apa yang bisa dilakukan konspirasi anti-vaksin. Mereka membunuh bayi yang belum bisa divaksinasi. Mereka membunuh anak-anak sehat yang tidak beruntung. Mereka membawa penyakit mematikan yang sebenarnya hampir punah. Dan efek samping terbesar vaksin adalah lebih sedikit anak yang akan meninggal. Vaksin adalah alat terbaik yang kita miliki untuk memusnahkan monster-monster yang hampir kita lupakan. Jangan bawa monster itu kembali. Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, tekan tombol like jika kalian menikmati video ini, dan jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan lonceng di sampingnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.